Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita lebih dulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya begitu banyak nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, sehingga dipastikan sehebat apapun seorang manusia untuk mencoba menghitung, mengkalkulasi berapa nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, dipastikan lan tuhsuha, kalian tidak akan mampu, kata Allah. Karena Hasanul Basri, beliau pernah menyatakan setiap seorang manusia berhadapan dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dipastikan dia akan menjadi seorang amnesia. Tapi ketika dia berhadapan dengan musibah yang didatangkan oleh Allah, maka dia akan menjadi seorang akuntan yang handal. Ketika kita berhadapan dengan nikmat Allah, kita akan menjadi orang yang pelupa berapa sudah nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi ketika kita berhadapan dengan musibah, kita akan benar-benar mengingat musibah yang sudah datang, yang mungkin pernah kita dapatkan 2-3 tahun yang lalu. Mungkin kita masih ingat musibah yang terjadi pada diri kita secara detail, bahkan bulannya, harinya, musibahnya seperti apa, berapa hari sakitnya kita mungkin sangat-sangat bisa mengingat, sehingga bisa dikatakan orang tersebut bisa menjadi seorang akuntan yang handal. Dia bisa menghitung, dia bisa mengkalkulasi, dia bisa mengingat musibah yang terjadi pada dirinya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah begitu banyak sudah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saking banyaknya kita lupa dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan tidak ada perkara yang terbaik ketika kita berhadapan dengan nikmat Allah kecuali kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak syukur itu adalah ketika kita beribadah. Salat maghrib kita itu bagian dari rasa syukur kita. Hadir kita pada majelis ilmu itu bagian dari rasa syukur kita. Memanfaatkan kesempatan hidup, memanfaatkan kesempatan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Malam hari ini kita akan bersama dengan ta'ziyah, adab dan anjuran atau sunnah bagaimana bertakziah yang diperintahkan. Ta'ziyah itu adalah salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasul. Saking sempurnanya Islam ini, sampai syariat mengatur bagaimana seorang muslim itu bertakziah, mendatangi saudaranya yang mendapatkan musibah, meninggalnya seseorang, dia datang dan dikenal dengan istilah ta'ziyah. Ta'ziyah itu bisa dilakukan sebelum jenazah tersebut dikubur ataupun jenazah tersebut sudah dikubur. Jadi ta'ziyah tidak mutlak dilakukan sebelum jenazah tersebut dikubur, tidak mutlak. Seorang yang tidak sempat untuk bertakziah ketika jenazah tersebut sudah dikubur, dia boleh bertakziah setelah dikuburnya jenazah tadi. Hal yang demikian pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempat bertakziah kepada keluarga sahabat yang meninggal dunia. Maka Nabi ketika itu mengajak sebahagian sahabat yang juga belum bertakziah untuk datang ke rumah sahabat tadi. Tidak disebutkan riwayat siapa sahabat yang meninggal dunia tadi. Rasul datang ke rumah orang tersebut, kemudian disambut oleh istrinya, istri dan keluarganya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur istri dari sahabat yang meninggal tadi dengan ucapan innahu min ahlil khair. Suamimu itu orang baik, kata Rasulullah. Suamimu adalah orang yang baik. Kalau Rasul sudah menyatakan dia orang yang baik, dipastikan dia itulah orang yang baik. Dan ini kalimat hiburan yang disampaikan Nabi, yang hakikatnya dialah orang yang baik. Namun perempuan tadi, istri tadi kemudian berkata kepada Rasul, benar ya Rasulullah, saya tahu suamiku ini orang baik. Tapi ada beberapa kalimat sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia, dia mengucapkan kalimat yang kami tidak mengerti apa yang dia maksud. Ada 3 kalimat yang terus dia ulang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang dia katakan? Kalimat apa yang dia katakan, kata Rasul? Kata istri tadi, kata istri dari sahabat yang meninggal tadi, suamiku ya Rasulullah, dia berkata, laula min ba'id, laula min jadid, laula kullah. 3 kalimatnya terus dia ulang. Bahkan ya Rasulullah, yang membuat kami sedih ya Rasulullah, meskipun kami tahu ini suami saya orang yang baik, kalimat terakhir yang dia ucapkan ya Rasulullah, laula kullah. Laula kullah. Pertama dia katakan laula min jadid, kalau seandainya yang baru. Mohon maaf, pertama dia katakan laula min ba'id, seandainya masih jauh. Kalimat kedua yang dia ucapkan laula min jadid, kalau seandainya yang masih baru. Yang ketiga dia ucapkan laula kullah, kalau seandainya semuanya. 3 kalimatnya terus dia ulang ya Rasulullah di detik-detik kematiannya. Bahkan akhir dari kematiannya dia ucapkan laula kullah, kalau seandainya semuanya. Persis setelah dia mengucapkan laula kullah, suamiku meninggal ya Rasulullah. Ini kalimat menjadikan kami resah ya Rasul. Kalau ucapannya tahlil, kalimat Allah, kalimat tasbih, kalimat istighfar atau yang lainnya, jelas ini akan menenangkan siapapun. Tapi dia ucapkan kalimat laula min ba'id, laula min jadid, laula kullah. Dan akhir dari ucapannya ya Rasulullah, dia ucapkan 3 kalimat ini, kemudian dia meninggal dunia. Ya Rasul, innana min hazin, kami sedih ya Rasulullah, kata istrinya tadi, kata perempuan tadi. Bukan sedih ditinggal suami saya, tidak. Bukan itu sebabnya ya Rasulullah. Kami tahu ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi pemikiran kami ya Rasulullah, yang kami ini sedih ya Rasulullah, kalimat-kalimat ini yang dia ucapkan, yang sampai detik ini pun kami tidak mengerti. Dan ini menghantui perasaan kami ya Rasulullah. Rasul setelah mendengar cerita dari perempuan tadi, dari istri sahabat yang baru meninggal dunia tadi, kata Rasulullah, innahu min ahlil khair. Diulangi lagi oleh Rasul, suamimu itu orang baik, kata Nabi. Tenang, suamimu itu orang baik. Terus Rasulullah katakan, innahu min ahlil khair, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berkata kepada perempuan tadi, ketahuilah, kata Rasul, suamimu itu pernah cerita. Kalimat pertama yang dia ucapkan, laula min ba'id, kalaulah seandainya masih jauh. Suami itu pernah cerita, kata Rasulullah, suamimu pernah cerita kepada saya, satu hari ketika suamimu akan pergi ke masjid, ke Nabawi, kata Rasulullah, ke Masjid Nabawi, ada seorang sahabatku yang buta,
bukan Abdullah ibnu Ummi Maktum, ada sahabat yang lain yang buta. Ada sahabat kita, ada sahabat kami yang kata Rasulullah, yang dia masih buta, yang dia buta, dan dia ingin pergi ke masjid, kata Rasulullah. Orang buta ini tidak tahu kemana arah masjid. Lewat suamimu, kata Rasulullah. Kemudian dia mengantar orang yang buta ini ke masjid, karena dia juga ingin ke masjid. Di detik-detik kematiannya, dia melihat ganjaran pahala yang besar. Maka dia katakan, kata Rasulullah, laula min ba'id, kalau seandainya jarak antara dia mengantar ke masjid itu lebih jauh lagi, maka pahalanya lebih banyak. Sehingga itulah yang dia katakan, kata Nabi, suamimu itu pernah cerita kepada saya, kata Rasul, akan kejadian ini. Ada orang buta yang dia antar, yang dia ingin pergi ke masjid, dan di detik-detik kematiannya dia melihat pahala yang begitu besar yang diberikan oleh Allah, sebab dia mengantar orang yang buta tadi ke masjid. Sehingga dia katakan, kalau seandainya jarak dia dengan masjid yang dia tuju itu lebih jauh lagi, maka pahalanya lebih besar. Sehingga dia katakan, laula min ba'id, kalau seandainya masih jauh. Maka gembiralah istri tadi mendengar penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Rasul, "Atsani ya Rasul, yang kedua itu kayak apa ya Rasul? Bagaimana yang kedua ya Rasulullah?" Kata Nabi, suamimu pernah cerita kepada saya. Suamimu pernah cerita kepada saya. Ketika di musim dingin, Madinah terjadi pada musim dingin. Kita tahu udara Madinah itu sangat ekstrim. Ketika Madinah terjadi di musim dingin, ketika di musim dingin, kata Nabi, suamimu akan pergi ke masjid di waktu subuh. Dan ketika itu suami menggunakan mi'tofain, dua pakaian tebal, jaket. Saking dinginnya dia menggunakan dua jaket, dua pakaian tebal. Dia pergi ke masjid, kata Rasulullah. Di tengah jalan dia melewati ada orang yang sedang kedinginan tanpa menggunakan pakaian yang tebal, dan dia juga ingin pergi ke masjid. Maka suamimu kemudian, kata Rasul, menghampiri orang tersebut. Dia lepas jaket yang dia pakai satu, dia berikan kepada orang yang kedinginan tadi. Dia melihat pahala yang begitu besar di akhir-akhir kematiannya. Dan suamimu menggunakan mi'tofain, dua jaket, dua pakaian tebal. Yang satu masih sangat baru, yang satu sudah agak lama, artinya sudah biasa dia pakai. Yang dia berikan kepada orang tadi, kata Rasulullah, adalah orang yang adalah jaket yang lebih lama, ya bukan jaket yang baru. Sehingga dia katakan di akhir kematiannya, dia ucapkan, laula min ja'id, kalau seandainya jaket yang baru saya berikan, pahalanya lebih besar. Tapi suamimu sudah mendapatkan pahala yang begitu besar, kata Rasul. Kita lihat, ini orang sangat baik, dan dia jaga keikhlasannya. Rahasia ini hanya dia sampaikan kepada Rasul, tidak kepada istrinya, orang terdekat. Meskipun seorang suami, dia boleh cerita kepada istrinya apa yang sudah dia lakukan. Untuk apa? Untuk memberikan semangat. Tapi sahabat ini saking ikhlasnya, dia tidak ingin terjebak kepada perbuatan riya, ujub ataupun yang lainnya. Sama istrinya pun tidak dia ceritakan. Dia hanya cerita kepada Rasul. Rasul terus jelaskan kalimat yang kedua, kalau seandainya yang masih baru tadi, dengan kejadian tadi. Maka bergembira istri tadi, saking gembiranya dia menangis. Dia menangis karena sudah mendapatkan jawaban yang sangat-sangat memuaskan. Kemudian dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, atalis, yang ketiga seperti apa ya Rasul? Kalimat terakhir yang dia ucapkan, dan itu akhir dari kematiannya, dia mengucapkan laula kullah, kalau seandainya semuanya. Rasulullah bertanya kepada perempuan tadi, apakah engkau ingat, kata Nabi, engkau satu hari melaksanakan puasa sunnah bersama suamimu, ketika itu engkau akan berbuka puasa, dan engkau hanya mempunyai sepotong roti untuk makan, untuk berbuka puasa. Apakah engkau masih ingat, kata Rasul?
engkau ketika akan berbuka puasa hanya punya sepotong roti. Dia coba ingat memorinya, dia katakan, "Na'am ya Rasulullah, falana khubzun wahid." Benar ya Rasulullah, ketika itu kami hanya punya satu potong roti. Kata Rasul, bukankah di hari itu kalian berdua puasa sunnah, kalian akan berbuka puasa, kalian menunggu adzan maghrib dikumandangkan, bukankah datang seseorang ke rumah kalian, kata Rasul. Dia katakan, benar ya Rasulullah, seorang yang meminta-minta, seorang yang dzil hajah, orang yang sangat perlu untuk makan, orang yang sedang kelaparan. Kata Rasul, bukankah ketika itu kalian heran, dalam keadaan bingung, apakah memberikan roti yang akan kalian makan untuk berbuka puasa, atau memberikan kepada orang yang kelaparan tadi? Dia katakan, benar ya Rasulullah, kami bingung, apakah kami berikan roti ini kepada orang tadi, sementara kami ingin berbuka puasa dan kami hanya punya sepotong roti. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada perempuan tadi, bukankah suamimu, kata Rasulullah, yang memotong roti tadi, separuh untuk berbuka puasa untuk kalian berdua dan separuh untuk orang yang meminta tadi? Benar ya Rasulullah, katanya. Maka dia katakan, laula kullah, kalaulah seandainya roti itu semuanya dia berikan kepada orang tadi, pahalanya jauh lebih besar. Kalaulah seandainya dia berbuka puasa cukup dengan hanya meminum saja, kemudian roti itu dia berikan kepada orang tadi, pahalanya lebih besar. Sehingga dia katakan, laula kullah, kalaulah seandainya semuanya. Tapi itu pun, kata Nabi, suamimu telah mendapatkan rahmat dari Allah. Ulun ingin gambarkan, kenapa ini ulun sampaikan kepada kita semua hadis ini. Ini pelajaran penting. Ketika ada keluarga kita, saudara kita, atau siapapun, dia dalam keadaan nazah, dalam keadaan sakaratul maut. Terkadang, mohon maaf, ada sebahagian orang mengucapkan kalimat-kalimat yang kita tidak mengerti kalimat tersebut. Apa kalau bahasa kita tuh lah meranyau ya orang tuh. Dia berbicara tidak mengerti apa yang dia sampaikan, apa yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Keluarganya tidak ada yang mengerti. Pada saat kalimat-kalimat asing, kalimat-kalimat yang mohon maaf aneh terdengar, yang kita tidak paham, jangan pernah suudzon, jangan pernah berprasangka buruk dengan kalimat tersebut. Siapa yang bisa mentakwilkan 3 kalimat tadi kalau seandainya Rasulullah SAW tidak datang? Kalau seandainya masih jauh, kalau seandainya masih baru, kalau seandainya semuanya kemudian meninggal dunia. Dan ini pelajaran penting bagaimana hadis ini mengajarkan kepada kita, di saat ada saudara kita siapapun di masa-masa beratnya dia, di masa-masa sakaratul mautnya dia. Sakaratul maut itu sakit. Kata Rasulullah, lebih sakit daripada tebasan pedang sebanyak 360 kali. Di saat masa yang demikian itu terjadi, di masa sakaratul maut itu terjadi, terkadang ada kalimat-kalimat asing yang keluar dari lisan orang yang akan meninggal dunia, yang kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Jangan pernah suudzon, jangan pernah berprasangka buruk dengan kalimat tadi. Jangan kita nanya bepandir pina aneh nah meninggal nah iya am. Ada perasaan yang seperti itu, jangan. Ingat, kuncinya seperti ini. Selama orang ini orang yang tetap mengerjakan ibadah, dia menunaikan kewajiban, sholat yang 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia baik dengan manusia yang lain. Kunci hidup ini Pak, selama kita menjalankan perkara yang wajib, tidak melakukan kezaliman kepada manusia yang lain, kita akan berada pada keadaan yang sangat nyaman pada kehidupan akhirat. Arab Badui itu datang kepada Rasul, kemudian dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ara'aita salaitu maktubat sumtu Ramadan ahlaltul halal haramtul haram a'adkhulul jannah? Qala
puasa Ramadan, saya hanya menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Kalau saya hanya punya modal ini ya Rasulullah, apakah saya berhak untuk berada dalam sorga? Kata Nabi, engkau berhak dalam sorga dengan rahmat Allah. Kunci sukses hidup ini sampai pada kehidupan akhirat, jangan menzolimi manusia yang lain. Itu aja. Karena kalau kezoliman kita kepada manusia yang lain itu terjadi, urusannya berat, sulit. Tapi kalau kezaliman kita dengan Allah, kita modal astaghfirullahal azim, kita modal berwudu, kita modal menjalankan sholat, kita modal hadir pada majelis taklim, semua dosa kita itu bisa diruntuhkan. Tapi kalau kezaliman dengan manusia itu berat, tidak bisa kita bermodal astaghfirullahal azim, kemudian dosa kita dengan manusia yang lain itu selesai, tidak. Jangan pernah melakukan kezaliman kepada manusia yang lain. Karena itu kunci sukses pada kehidupan akhirat khususnya. Karena al-mazlum, orang yang terzolimi, dia punya 3 hak. Perhatikan, orang yang terzolimi, dia punya pilihan 3 hak. Pilihan yang pertama, dia ingin tuntaskan kezoliman orang tersebut pada kehidupan dunia, dia minta keadilan. Kapanpun orang yang terzolimi, dia mengangkat tangan, dia berdoa, doa dia pasti mustajab. Tidak peduli orang ini ahlul maksiat, selama dia berada pada posisi mazlum, doa dia itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pernyataan Rasul kepada Mu'adz, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Wahai Mu'adz, hati-hati engkau doa orang-orang yang terzolimi, karena doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijab, benar-benar diijabahi. Mohon maaf, ada orang muslim menzolimi orang kafir sekalipun, orang kafir kemudian dia doa kepada Tuhan mereka, meminta keadilan, apakah doa mereka diijabahi? Mereka akan diijabahi oleh Allah. Bukan karena doa mereka kepada Tuhan mereka, tidak, tapi karena hak kezoliman dia. Hak kezoliman dia. Ada orang muslim, dia zolimi orang kafir misalnya, dia ghibah, dia fitnah, dihancurkan kehormatannya, berpikir ini kafir juga, kalau ini berdoa ke Tuhan ini mana dikabulkan. Ada orang yang mungkin berpikir dengan logika yang sempit seperti ini. Bukan karena doa dia, bukan karena doa dia kepada Tuhan mereka, tapi karena kezoliman orang ini, kezoliman muslim ini, kemudian diminta oleh orang kafir tadi agar kezolimannya dibalas, itu yang diperhatikan oleh Allah. Al-mazlum, dia punya hak yang pertama, dia tuntut keadilan. Sampai Nabi SAW beliau pernah menyatakan, seseorang yang terzolimi kemudian da'a ila rabbih, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang zolim tersebut, kata Nabi, tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai terjadi musibah pada diri dia. Boleh jadi sebulan kemudian, boleh jadi setahun kemudian, boleh jadi 20 tahun kemudian. 20 tahun yang lalu terjadi musibah atas dirinya, ini mungkin doa orang-orang yang dia zalimi di 20 tahun yang lalu. Dia tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mendapatkan musibah tadi. Itu hak orang yang terzalimi. Hak yang kedua, dia tidak tuntut keadilan pada kehidupan dunia. Dia tidak maafkan orang tadi, tapi dia ingin berhitung pada kehidupan akhirat. Dia ingin dapat pahala dari orang-orang yang menzalimi dia. Maka inilah berlaku hadis Rasul, atadrunal muflis, qala al muflis bina ma la dirham wa la mata, faqala innal muflis min ummati man yati yaumil qiyamah bis salat was siyami waz zakah wa yati wa qashata hadha qada fa hadha daraba hadha akala ma la hadha fayudha hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ali ukhidha min khataya faturhi thumma turha ila an-nar. Intinya adalah orang yang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang datang dengan ibadah salat, puasa, zakat, banyak ibadah yang dilakukan, namun di sisi lain dia zolimi orang lain. Maka pahala yang semestinya dia dapatkan ditransfer kepada orang yang dia zolimi. Nah, orang yang dizolimi pada kehidupan dunia, dia tidak maafkan orang ini, nanti dia berhitung di akhirat. Dia ingin ambil pahala orang ini, dan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada salah satu ulama di generasi tabi'in mengatakan, kalau seandainya pengharapan ini bukan sebuah dosa, maka saya berharap semua orang yang ada di kota ini menghancurkan kehormatan saya.
Karena dia tahu orang yang menghancurkan kehormatannya, dia dapat transfer pahala besar-besaran. Pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala umroh, dan yang lainnya. Ini hak yang kedua orang yang terzolimi. Hak yang ketiga adalah dia maafkan orang ini. Dia maafkan orang ini dengan berlapang dada, maka dia punya peluang untuk berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berat. Ini sangat berat. Terkadang ada orang hanya berada di level yang pertama. Dia ingin tuntut keadilan di dunia. Karena apa? Karena kesalahannya begitu parah, dia doa, dia minta kepada Allah. Ada orang yang sanggup untuk bersabar, tapi dia berhitung pada kehidupan akhirat. Dia tidak maafkan orang ini, karena kita berhitung di akhirat. Ada orang yang sangat besar, sangat mulia, dia maafkan, tapi ini berat. Tapi ini sangat berat, tapi pahalanya lebih besar. Kunci dalam kehidupan ini, jangan sampai menzolimi orang lain. Selama kita adalah menjalankan sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, kita pegang yang wajibnya saja. Walaupun wajibnya saja yang kita kerjakan, tapi kita bukan orang yang menzolimi, kita akan sangat aman pada kehidupan akhirat. Terlebih kalau ada orang yang menambah dengan amalan-amalan sunnah. Jadi kalau ada orang, keluarga kita atau siapapun, mohon maaf, dia berada dalam keadaan sakaratul maut misalnya, muncul kalimat-kalimat yang tidak wajar, kalimat yang tidak kita fahami. Tapi dia adalah orang yang sholat, dia adalah orang yang berpuasa, dia adalah orang yang baik hubungannya dengan manusia. Jangan pernah suudzon. Boleh jadi dia melihat pahala-pahala yang besar di akhir-akhir kematiannya, sebagaimana yang terjadi dari sahabat tadi. Ini pelajaran yang ingin diangkat oleh para ulama berkaitan dengan hadis tadi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan takziah ketika itu kapan? Setelah jenazah tersebut dikubur, dan ini hukumnya boleh. Ingat Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, takziah itu amalan yang ringan, pahalanya besar. Pahala takziah itu kata Rasulullah, man aza musabban falahu mislu ajri. Barang siapa yang bertakziah kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada seorang muslim yang dapat musibah tadi, dia dapat pahala sebagaimana pahala orang yang dapat musibah tadi. Dia tidak dapat musibah, tapi dia bisa dapat pahala seperti pahala orang yang dapat musibah. Apa pahala orang yang dapat musibah? Ketika dia mampu bersabar, mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang-orang yang sabar ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mendapatkan keamanan dan keselamatan dari Allah. Dan ini bisa didapatkan oleh orang yang bertakziah. Pahala takziah itu besar seperti pahala orang yang dapat musibah ketika dia mampu bersabar. Namun untuk meraih pahala tersebut, ada sunnah yang diatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ketika kita bertakziah, niatnya ikhlas lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, takziah itu bukan karena kita kada nyaman lawan kawan, kada nyaman lawan sidina bertakziah barang. Ini tidak dapat pahala model yang seperti ini. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ganjaran pahala. Jangan bertakziah itu setor wajah aja. Hadir sudah mengisi absen, julung 10.000 misalnya. Selesai. Tidak. Takziah yang diperintahkan seperti apa? Dia datang kepada orang yang dapat musibah, keluarga tadi, dia temui keluarga terdekatnya. Kalau misalnya suaminya meninggal, dia temui istrinya yang tentunya dengan mahram-mahramnya, dengan keluarganya. Dia hibur dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Suamimu insyaallah baik, sabar. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Ini hanya perpisahan sementara. Toh nanti juga bertemu pada kehidupan akhirat. Hanya berpisah mungkin 10-20 tahun atau berapapun, insya Allah tetap berkumpul. Dia berikan kalimat-kalimat motivasi kepada orang yang dapat musibah. Dia datang kepada orang tersebut, kemudian dia hibur dengan kalimat-kalimat yang baik. Tidak memakan waktu yang banyak, 5-10 menit mungkin selesai. Yang paling afdol ketika bertakziah adalah dia bawa makanan kepada orang yang dapat musibah tadi.
Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat, tatkala Ja'far meninggal dunia, kata Rasulullah, isnau li ali Ja'far ta'aman fa innahu yatihi ma yushghiluhum. Bikin makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Karena sekarang keluarga Ja'far mereka disibukkan dengan meninggalnya Ja'far. Bikin makanan, drop makanan, berikan makanan kepada mereka, kata Rasul. Ya, misalnya bawa nasi bungkus kah, 10-20 bungkus kah. Ini untuk menjaga kesempurnaan, Pak. Bukan orang yang dapat musibah menyiapkan makanan, tidak. Ini kadang-kadang mohon maaf terbalik wadah kita nih, Pak lah. Sidin sudah dapat musibah, sibuk untuk memberikan makanan. Padahal yang diperintahkan Rasul adalah orang yang bertakziah. Ketika Ja'far meninggal, Rasulullah perintahkan kepada sahabat bikin makanan untuk keluarga Ja'far. Dan ini takziah yang diperintahkan. Dia berikan makanan, bantuan kepada orang yang dapat musibah tadi. Kemudian dia berikan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat motivasi. Kalau dia mampu untuk mendoakan, dia doakan. Misalnya jenazahnya masih ada di rumah, dia doakan agar dia mendapatkan rahmat, agar dia mendapatkan ampunan. Dan takziah itu maksimal di luar dari keluarga terdekat itu hanya 3 hari. Kalau kita belum bertakziah lawan saudara kita, mohon maaf, lawan tetangga kita atau siapapun yang dia mungkin bukan keluarga kita, hanya teman mungkin. Kalau sudah lewat hari yang keempat setelah dia meninggal dunia, tidak perlu lagi bertakziah. Maksimal hanya hari yang ketiga. Meninggal misalnya hari Jumat, Sabtu, Ahad, hari Senin bertakziah, nggak ada usah lagi. Maksimal di 3 hari sebagaimana perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali keluarga terdekat. Kenapa? Karena orang yang dapat musibah itu biasanya hari pertama dia masih shock, masih perlu untuk mendapatkan hiburan, perlu untuk mendapatkan kalimat-kalimat yang baik, perlu untuk ditenangkan. Hari yang kedua itu sudah mulai berkurang. Hari yang ketiga dia jauh lebih tenang daripada hari yang pertama. Tahu-tahu kita datang di hari yang keempat, kita takziah, itu akan membuka lagi memori dia yang sudah biasa, yang sudah mulai agak tenang. Ini yang dihindari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana syariat mengatur seperti ini. Kecuali keluarga terdekat. Nah, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini dulu berkaitan dengan takziah, salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasul. Dari sini kalau ada hal yang perlu untuk diperbincangkan, kita mungkin masih punya waktu, atau dari hal yang perlu untuk disampaikan, silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, udah teruskan. Kita teruskan dikit pala. Ketika kita bertakziah, mohon maaf, tidak perlu untuk menggunakan pakaian khusus, misalnya mohon maaf serba warna hitam misalnya. Itu tidak ada dalilnya. Kawan hendak bertakziah membawai, hadang dahulu aja, aku berganti baju dulu aja jadi. Berganti baju warna hirang seberataan. Ini tidak perlu, ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kecuali memang awalnya beliau tetap sudah menggunakan baju warna hitam, ya ini tidak masalah, tapi dengan bersengaja ini yang tidak ada. Dengan bersengaja ini yang tidak ada. Jadi tidak ada takziah itu dengan pakaian-pakaian khusus. Takziah juga tidak ditetapkan waktu secara khusus, tidak. Intinya sekali lagi maksimal ada di hari yang ketiga. Hari yang keempat tidak perlu lagi untuk bertakziah. Sekarang khilaf para ulama, apakah kita disyariatkan untuk bertakziah? Bukan disyariatkan, apakah diperbolehkan untuk bertakziah kepada seorang kafir yang itu ada tetangga kita misalnya? Ini khilaf para ulama. Namun wallahu alam, lalu harus sampaikan hukumnya. Jumhur ulama menyatakan tidak dianjurkan. Hanya sedikit pendapat para ulama yang memperbolehkan untuk bertakziah kepada orang kafir. Kenapa jumhur ulama menyatakan tidak perlu untuk bertakziah kepada orang kafir? Karena la faedatan fi, tidak ada faedah yang kita dapatkan. Kita bukan orang yang mendoakan dia. Kita bukan orang yang mendoakan dia. Sehingga jumhur ulama berpendapat tidak perlu orang tersebut bertakziah. Rasul benar memang pernah bertakziah kepada seorang musyrik pada saat itu.
Tapi Rasul mengambil faedah yang begitu besar. Ketika orang tersebut didatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum dia meninggal dunia, Rasulullah bukan bertaziah, Rasulullah mendatangi orang yang dapat musibah sakit. Di akhir-akhir kematiannya, dia kemudian memeluk agama Islam. Dia kemudian bersyahadat, kemudian dia meninggal dunia. Jadi Rasul memang pernah datang kepada seorang yang akan meninggal dunia, orang kafir, tapi ada faedah yang begitu besar pada saat itu. Dan sini gambaran kata para ulama, kalau kita melihat sejarah yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, hampir tidak didapatkan atau bahkan tidak didapatkan Nabi itu pernah bertaziah kepada orang kafir secara khusus, tidak. Nabi tidak pernah bertaziah dengan orang kafir kepada orang kafir. Secara khusus itu tidak pernah dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini gambaran bagaimana Rasul ketika tidak pernah untuk bertaziah kepada orang kafir, sikap inilah yang diambil oleh jumhur ulama. Kalau seandainya ada yang berpendapat, taruhlah misalnya mazhab Syafi'iyah, namun ini pun qaul, ini pun pendapat, boleh bertaziah kepada orang kafir hanya sebatas dia datang, tidak perlu untuk masuk ke dalam rumahnya. Rumah pian misalnya di higanya ada orang kafir dan dia meninggal dunia. Bertaziah kepada orang tersebut tidak perlu untuk masuk ke dalam rumah, di luar-luar aja. Kalau hendak di luar-luar aja. Dan ini pun pendapat Syafi'iyah. Karena kalau dia masuk ke dalam, dia akan terjebak kepada ritual-ritual ibadah mereka. Maka cukup dia berada di luar. Dan wallahualam, bagi siapapun yang ingin mengambil pendapat Syafi'iyah silahkan, tapi dia tidak masuk ke dalam rumah tadi, di luar aja, apa dosa melihat jas orang nang mati tenan, bagus jasnya lah aja, ya tidak perlu, cukup di luar aja, cukup di luar. Baik bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin yang belum sampaikan salah satu sunnah dari sunnah Rasul untuk bertaziah. Dan sekali lagi intinya adalah pertama ikhlas, mengharap pahala dari Allah. Kemudian takziah tersebut adalah memberikan kalimat motivasi yang baik kepada keluarga terdekat. Kemudian kalau bisa dia mendoakan, dia doakan. 3 hal ini yang harus dihadirkan pada saat dia bertakziah. Tidak hanya datang ke rumah, julung duit 10.000, absen, hadir, selesai. Rukun kematian misalnya diisi. Tidak hanya seperti itu, dan ini perlu untuk diperbaiki. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.